anjuran untuk meneladani orang-orang yang soleh, yang dapat mendapat cobaan dan mereka tetap bersabar dalam menghadapinya. Kesabaran para sahabat Nabi SAW atas siksaan yang bertubi-tubi dengan penuh kerelaan dan jiwa yang tenang. Gergaji besi lalu diletakkan di atas kepalanya hingga terbelah menjadi dua, dan badannya digaruk, dirobek-robek dengan sisir dari besi hingga pisah dagingnya dari tulangnya. Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan ketenangan hingga datang akhir kiamat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, masih dari 61 kisah pengantar tidur, karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, cetakan dari Darul Haq, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, kali ini kita akan membahas kisah cobaan berat dalam beragama. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kisah cobaan berat dalam beragama. Dari Habib bin Al-Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu sedang berbaring berbantalkan selimut. Beliau di bawah naungan Ka'bah. Kami katakan, ya Rasulullah, mengapa Anda tidak memohon kepada Allah untuk kami agar memberi pertolongan untuk kami? Mengapa Anda tidak berdoa untuk kami? Maka jawab beliau, sungguh telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, di mana seseorang di antara mereka didatangkan lalu digalikan tanah untuknya, lalu ditanam badannya. Di sana hidup-hidup. Kemudian didatangkan gergaji besi, lalu diletakkan di atas kepalanya hingga terbelah menjadi dua, dan badannya digaruk, dirobek-robek dengan sisir dari besi hingga pisah dagingnya dari tulangnya. Akan tetapi semua itu tidak memalingkan dari agamanya. Demi Allah, dia tidak menyempurnakan kemenangan agama ini hingga seorang pengendara akan berjalan dari negeri Syana'a hingga Hadramaut, di mana dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serigala akan memangsa dombanya. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3612, Ahmad jilid 5 _109, Al-Humaidi nomor 157, Abu Daud nomor 2649, An-Nasai 8 _204. Nah, teman-teman, pelajaran yang dapat dipetik yaitu yang pertama adalah keutamaan sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dalam beragama. Yang kedua yaitu salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terwujudnya apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi dan tersiarnya Islam dan terwujudnya keamanan dan kedamaian. Yang ketiga, kesabaran para sahabat Nabi SAW atas siksaan yang bertubi-tubi dengan penuh kerelaan dan jiwa yang tenang. Yang keempat, pelajaran yang dapat dipetik nomor 4 yaitu anjuran untuk meneladani orang-orang yang soleh, yang dapat mendapat cobaan dan mereka tetap bersabar dalam menghadapinya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan ketenangan hingga datang akhir kiamat. Nah, seperti itu teman-teman bahasan singkat kali ini
cobaan berat dalam beragama. Nah, teman-teman, di awal Islam para sahabat radhiyallahu anhuma itu disiksa oleh kaum-kaum Quraisy ya, dengan siksaan yang sangat pedih ya. Maka semoga Allah merahmati beliau yang telah berjuang juga untuk agama ini. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhuma mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada yang salah itu murni dari saya memohon maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.